Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Mardika Putri, NIM 210101151200065. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas Value Engineering Study Case through Delta Facility. Sebelum masuki pokok bahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu Value Engineering pada studi kasus through Delta Facility. Value Engineering pada laporan ini merupakan hasil studi yang dilakukan oleh SPS, Strategic Value Solution. Diterapkan pada proyek pembangunan fasilitas milik Departemen Sumber Daya Air California. Studi dilakukan pada awal perencanaan proyek dan telah direview serta dikembangkan oleh Departemen Sumber Daya Air. Selanjutnya deskripsi proyek. Proyek True Delta Facility direncanakan sebagai pengalihan 4.000 feet kubik per detik air dari Sungai Sacramento, dekat Hood, dan melepaskannya di fork selatan Sungai Mokelumne, dekat Beaver Slough. Proyek ini berfokus pada alternatif kanal periferal, sebagai solusi untuk melintasi Delta Sacramento dan San Joaquin untuk mengalirkan air dari Sungai Sacramento lebih banyak ke Delta Selatan. Tujuan proyek True Delta Facility. Proyek ini bertujuan menambah delta di sebelah utara yang langsung dipindah ke tengah dengan tujuan untuk meningkatkan aliran bersih dan mengurangi salinitas air laut. Konsep studi. Tim proyek mempersiapkan konsep ke tim studi, yaitu yang pertama, bangunan intake yang baru memiliki kapasitas untuk mengalirkan sebesar 4.000 CVS dari Sungai Sacramento. Yang kedua, akan ada penyaring sampah dan berbentuk V dengan kemampuan dilewati oleh ikan. Desain kecepatan aliran berubah menjadi 0,2 fps. Yang ketiga, stasiun pompa dibuat pada intake untuk menarik sisa 4.000 CVS yang lebih. Yang keempat, air akan disampaikan dari Hood, California ke fork selatan Sungai Mokelumne. Yang kedua, tahap studi Value Engineering. Apa itu Value Methodology? Value Methodology atau metodologi nilai adalah istilah umum yang menjelaskan tentang struktur dan proses pelaksanaan workshop nilai. Metode studi Value Engineering. Terdapat dua tahap pada metode studi Value Engineering. Yang pertama, tahap pra-workshop. Sebelum memulai lokakarya, tim ditugaskan untuk meninjau dokumentasi terkini tentang pengembangan proyek. Yang kedua, workshop Value Methodology. Lokakarya Value Methodology adalah sesi intensif di mana rencana proyek dianalisis untuk dioptimalkan keseimbangan antara persyaratan fungsional dan komitmen sumber daya. Pada workshop Value Methodology terdapat 6 tahap. Yang pertama, tahap informasi. Pada tahap ini tim nilai mengumpulkan informasi dari data awal proyek, berupa lokasi pengalihan Hood adalah lokasi pengalihan asli untuk kanal periferal. Kedua, tahap analisis fungsi. Tahap analisis fungsi menggunakan alat pemetaan grafis yang dikenal sebagai Function Analysis System Technique atau FAS. Dari FAS, disimpulkan bahwa melindungi ikan adalah pertimbangan yang signifikan dalam desain, dan operasi pengalihan baru serta kualitas air akan ditingkatkan dengan memasukkan lebih banyak air Sungai Sacramento ke delta. Berikut merupakan diagram FAS pada proyek True Delta Facility. Dengan diagram FAS didapat kesimpulan fungsi dasar, meningkatkan kualitas air dan melindungi ikan, dan fungsi sekunder, mengurangi salinitas, mengurangi predasi, menghindari keterlambatan migrasi, mencegah kerusakan. Inti dari studi proyek ini yaitu melindungi ekosistem ikan dan meningkatkan aliran air bersih ke delta dengan membawa air dari Sungai Sacramento ke delta, sehingga intrusi air laut menurun. Selanjutnya, yang ketiga, tahap evaluasi. Dari penilaian ide pada tahap evaluasi ini, semua ide dengan jumlah suara tertentu dipilih untuk dikembangkan menjadi nilai alternatif. Yang keempat, tahap pengembangan. Setiap ide diperluas menjadi alternatif yang bisa diterapkan ke konsep proyek awal. Pengembangan terdiri dari menyiapkan deskripsi tentang nilai alternatif, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan, dan membuat perbandingan biaya. Yang kelima, fase presentasi, berupa dokumentasi dan pelaksanaan pasca workshop. Komponen True Delta Facility. Yang pertama, alignment kanal.
Dibangun dari Sungai Sacramento sampai Sungai South Fork dengan panjang 12 mil. Pada 3,5 mil dari Hill Intake, kanal akan memotong lajur kereta api existing. Komponen besar True Delta Facility. Yang pertama, fasilitas intake, berupa penyaring sampah, layar ikan, saluran lewat ikan, pipa wellhead, dan pintu banjir. Yang kedua, struktur outlet, yaitu alat disipasi energi. Yang ketiga, kanal sepanjang 12 mil. Yang keempat, sifon, Stone Lake Drain, Loose Lobe, Sungai Mokelumne. Yang kelima, jembatan, yaitu Highway 160, Lambert Road, Southern Pacific Rail, Twin Cities Road, Lover Road, and Walnut Grove Thornton Road. Yang keenam, fasilitas putar balik, itu tidak ada. Yang ketujuh, pembesaran Delta Slough, Beaver Slough, Sungai South Fork Mokelumne, antara Beaver Slough dan Pulau Terminus. Geometri kanal. Kanal True Delta Facility digunakan untuk mengirim 4000 CVS air. Kanal tak bergaris dan salurannya berbentuk trapesium. Untuk menghindari sedimentasi, kecepatan aliran maksimal 2,5 feet per second dengan slope 3 horizontal, 1 vertikal. Kemiringan 0,0001 dan koefisien Manning 0,025. Lebar dasar kanal sebesar 110 feet. Untuk daerah jembatan dan sifon saluran berbentuk persegi. Lebar total atas kanal adalah 22 feet dengan lebar jalan akses 16 feet. 3. Fasilitas intake. Letaknya tepat di bagian Sungai Sacramento dan juga di daerah yang dimiliki Departemen Pengembangan Air. Fasilitasnya berupa penahan sampah, jembatan utama, jalan pengawasan, pintu banjir, penyaring sampah, layar ikan, dan simpangan kanal, dan juga pompa. Kesimpulan komponen proyek True Delta Facility. Proyek True Delta Facility merencanakan pengalian 4000 CVS Air Sacramento River ke South Fork of Mokelumne River. Komponen proyek termasuk fasilitas intake dengan panjang sekitar 12 mil, kanal bergaris, 3 sifon, 6 jembatan, dan struktur outlet. Fasilitas terkait dalam asupan termasuk penyaring sampah, pintu air, rak sampah, layar ikan, saluran bypass, dan pompa tanam. 4. Proposal Value Engineering. Proposal CF04. Deskripsi Proposal CF04. Konsep alternatif mengurangi jejak pengangkutan dan memperpendek saluran. Diharapkan terjadi reduksi estimate cost pada bagian pompa dengan biaya yang lebih rendah. Mengimplementasikan tindakan yang layak untuk memperkecil penampang melintang saluran, meminimalisir akuisisi right of way, biaya ekonomis, dampak sosial dan lingkungan. Lalu, keuntungan proposal CF04. Yang pertama, mengurangi biaya dengan memangkas 40% panjang saluran, 2 pipa pindah, dan 1 jembatan. Yang kedua, mengurangi dampak lingkungan dengan menghapus infrastruktur di atas dan mengurangi lebar. Yang ketiga, menghapus pemutusan fasilitas pertanian dan operasi di daerah New Hope. Kerugian dari proposal CF04 diantaranya, yang pertama mengurangi manfaat kualitas air dengan harus memastikan jumlahnya. Yang kedua, menyalurkan aliran ke daerah dengan masalah hidrologi. Yang ketiga, menggunakan kesejajaran kanal sekitar untuk proyek lain. Berikut adalah sketsa proposal CF04, sketsa asli, dan sketsa alternatifnya, serta dana alternatif proposal CF04 sebagai berikut. Selanjutnya, tabel biaya alternatif proposal CF04. Terdapat beberapa proposal alternatif lainnya, dan berikut adalah proposal CF10 dan CF15 dengan deskripsi, keuntungan, dan kerugian sebagai berikut. Lalu, berikut adalah deskripsi, keuntungan, dan kerugian proposal CF19 dan CF38. Berikut adalah deskripsi proposal, keuntungan, kerugian dari proposal DF01 dan DF27. 5. Strategi lingkungan. Strategi lingkungan. Memorandum ini berisi strategi untuk mengatasi masalah lingkungan selama pengembangan konsep True Delta Facility.
Strategi ini mencakup pertimbangan, proses, dan sumber daya. Strategi proses mencakup pendekatan untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Kualitas Lingkungan California atau SECA dan Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional atau NEPA. Terdapat beberapa elemen penting pada strategi lingkungan, yaitu mengkonfirmasi bagaimana saluran lintas delta akan dioperasikan sebelum kegiatan konsultasi publik atau lembaga atau studi terperinci tentang True Delta Facility. Selanjutnya, mempertimbangkan pendekatan bertahap untuk ketaatan lingkungan, dengan asumsi pemilihan alternatif akan mendorong fase kegiatan berikutnya, mempertimbangkan program ACE atau AIR. Konsultasi awal dengan badan bersangkutan harus dimulai segera mungkin, dengan Memorandum of Agreement, mendokumentasikan pendekatan yang patuh terhadap peraturan. Berikut lembaga penting dalam strategi lingkungan, yaitu ada Dinas Ikan dan Marga Satwa Amerika Serikat, Dinas Perikanan Laut Nasional, dan Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat. Terdapat beberapa strategi lingkungan. Yang pertama, fish strategy atau strategi ikan. Strategi ikan yang diadopsi untuk studi ini adalah untuk minimalkan dampak ikan dan satwa liar terkait dengan alternatif dan untuk mengurangi semua dampak yang tidak dapat dihindari. Perhatian khusus adalah spesies yang terdaftar, ikan anadromous, yaitu ikan yang bermigrasi melewati lokasi proyek, dan spesies lain yang menjadi perhatian. Terdapat permasalahan pada fish strategy. Ikan anadromous yang bermigrasi ke hulu kebingungan dan kerugian selama di situs proyek. Proyek yang diusulkan akan meningkatkan volume sumber air Sungai Sacramento di Central Delta, yang akan menarik para ikan migran hulu Sungai Sacramento ke Central Delta melalui Sungai San Joaquin. Pada saat yang sama, kehadiran air di Delta Tengah akan membingungkan ikan, pencari Sungai San Joaquin, dan anak-anak sungainya. Kedua kelompok ikan akan terhambat dalam bermigrasi dan tersesat. Yang kedua, upstream migrant barrier strategy. Pelepasan air dialihkan dari Sungai Sacramento ke Delta Tengah, khususnya ke fork selatan Sungai Mokelumne di Beavers Loop, akan membutuhkan instalasi langkah-langkah untuk berurusan dengan migran hulu yang tertarik untuk pulang ke asalnya. Terdapat dua solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Solusi pertama melibatkan mengizinkan migran hulu untuk mengambil rute ini. Dan solusi kedua melibatkan mencegah ikan masuk ke saluran dengan menginstal tailwater barrier pada saat keluar dari fasilitas. Alternatif ini tergantung pada kemampuan ikan untuk menemukan rute alternatif kembali ke Sungai Sacramento. Yang keenam, Design Suggestion. Design Suggestion K01 dengan judul melakukan analisis kualitas air dan hidrologi pada berbagai kapasitas untuk menentukan nilai optimal. Beberapa alternatif pengalihan dan lokasi pembuangan untuk True Delta Facility telah disarankan, dengan beberapa pengalihan dirancang untuk kurang dari 4.000 CVS. Alternatif ini akan menghasilkan beragam jumlah air Sungai Sacramento dialihkan di berbagai lokasi, menyebabkan berbagai jumlah air kembali pada fasilitas pengalihan yang ada. Design Suggestion G02 dengan judul Strategi Desain Pompa, Desain Aliran Besar, Stasiun Pompa Pengangkat, Saluran Kepala Bawah, melibatkan pencocokan hidrolika terusan. Lokasi stasiun pompa bisa ditentukan oleh ekonomi, kanal, pekerjaan tanah. Pompa aliran aksial besar tersedia dalam konfigurasi poros vertikal, horizontal, dan miring. Design Suggestion G03 dengan judul Lakukan Model Fisik untuk menganalisis masalah sedimentasi. Untuk kedua struktur layar ikan dan stasiun pompa besar, kami merekomendasikan pemodelan hidrolik sistem total. Sistem total mungkin termasuk sungai di depan layar, struktur, saluran masuk, dan forebay. Yang terakhir, Design Suggestion G04 dengan judul Melakukan Distribusi Aliran Studi Model di Seluruh Layar. Model hidrolik fisik kadang-kadang digunakan untuk menentukan distribusi aliran pada ikan yang sangat besar. Baru-baru ini, model matematika CFD telah digunakan. Alat-alat ini selalu diperlukan jika ada kondisi pendekatan yang tidak biasa, yang akan membuat ketidakseimbangan distribusi aliran pada layar.
baik GCID dan Structure Mutual, memiliki dua modul fisik dan matematika. Model-model ini juga digunakan untuk memvisualisasikan akumulasi sedimen, meskipun mereka tidak melebihi model fisik tidur bergerak yang mahal. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga pembahasan mengenai studi kasus True Delta Facility dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.